Om Swastiastu, Rajang Semeng, selamat pagi anak-anakku sekalian yang sudah stay tune di channel Bapak, yaitu channel Sang Nyoman Bang Kusuma Jaya. Ya, tentunya channel ini pasti akan memberikan penyajian pembelajaran ya. Jadi di sini tetap akan menyampaikan materi-materi pembelajaran yang terkini ya. Artinya materi-materi yang bisa dipelajari secara singkat namun padat. Nah, mengapa dirangkum materi ini agar mudah mempelajari ya? Kalau kita menggunakan buku paket ya tentunya ya harus kerja keras ya. Mengapa kerja keras? Kita harus mencari materi tambahan lagi ya. Nah, buku paket itu menyodorkan kita untuk mau bereksplor ya, artinya bereksplor mencari materi tambahan di Google ya, atau di tempat lain atau mungkin buku-buku referensi lainnya ya. Namun di sini Bapak memberikan referensi khusus mengenai rangkuman materi ya, rangkuman inti materi tema 6 ya untuk kelas 6 SD ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan melalui video ini bisa bermanfaat dan bisa mendukung aktivitas anak-anak belajar dan bisa membantu untuk mencari nilai yang bagus di penilaian akhir semester ataupun pada saat kita menghadapi tugas-tugas maupun ulangan-ulangan yang harus kita selesaikan ya. Jadi anak yang menyelesaikan ya. Nah, tentunya kita harus berkorban, artinya berkorban dalam arti kita menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk menyimak atau mendengarkan video ini agar kita bisa mendapat tambahan materi yang memang kita perlukan ya. Jadi itu ya, jadi agak belepotan sekali nih suaranya. Mohon maklum keadaan cuaca, kemudian karena masa pandemi COVID ini ya, sehingga suaranya mungkin agak kayak dream di tabo ya, terlalu besar ya, biru suaranya ya. Jadi kita buka dengan layar lebar ya. Nah, inilah rangkuman tema 6, jadi menuju masyarakat sehat. Pada tema 6 ini kita akan menemui tentang muatan PPKN. Nah, di sini kita mengenal kembali apa hak kita, apa kewajiban kita sebagai masyarakat, sebagai siswa maupun sebagai orang tua ya. Jadi anak-anak mempunyai dua kekhususan ya, artinya dua sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, di samping kita menuntut hak, kita juga wajib melaksanakan kewajiban ya. Jadi kita lihat dalam bentuk tabel ya. Jadi menuju masyarakat sehat. Nah, di dalam menuju masyarakat sehat kita harus tahu apa hak dan kewajiban kita agar kita bisa menjalin kerjasama, persatuan dan kerukunan di dalam suatu masyarakat maupun negara. Yang terpenting ya, yang khusus ya ini kerukunan dalam keluarga. Setelah keluarga, mungkin anak kerukunan dalam sekolah atau tempat kerja, bagi masyarakat yang lainnya, kemudian masyarakat dan negara. Nah, beberapa yang sudah Bapak rangkum ya. Jadi A ya, kewajiban di rumah, sekolah, masyarakat dan negara. Jadi apa saja kewajiban dan hak di rumah? Nah, ini pengemban ya kewajiban, yaitu orang tua. Nah, di sini kita berbicara sebagai orang tua. Nah, seperti Bapak sebagai orang tua di rumah, jelas banyak kewajibannya ya. Jadi kewajiban memberikan biaya pendidikan. Ya, jadi memberikan biaya pendidikan dalam artian menanggung biaya hidup anak istri ya. Jadi menanggung anak istri makannya maupun pendidikannya bagi anak ya. Menyediakan tempat tinggal. Nah, di sini perlu kita menyiapkan tempat tinggal agar kita hidup dengan tenang dan bisa istirahat dengan tenang tanpa ada gangguan. Memberikan waktu bermain. Nah, ini perlu orang tua, karena banyak sekarang orang tua menyibukkan diri ya dengan berbagai kegiatan
ya mungkin kegiatan berguna ataupun istilahnya relaksasi atau refreshing, namun anaknya tidak diperhatikan. Nah di sini banyak orang tua yang super sibuk sehingga anaknya terbengkalai. Nah di sini kita perlu meluangkan waktu bagi orang tua ya meluangkan waktu barang 1 jam atau setengah jam ya. Kemudian memberikan perlindungan agar dia merasa aman dan nyaman tinggal di rumah, nyaman belajar di sekolah maupun nyaman bergaul di masyarakat. Kemudian memberikan nama identitas bagi anak, itu kewajiban orang tua itu, memberikan kesamaan hak. Setelah orang tua itu memberikan atau melaksanakan tanggung jawabnya, kewajibannya sebagai orang tua di rumah, tentunya dia berhak untuk mendapatkan hak seperti dihormati oleh semua anggota keluarga ya. Jadi kita sebagai anak, sebagai siswa harus kita hormat pada orang tua kita di rumah, karena orang tua kita yang memberikan biaya pendidikan, tempat tinggal, meluangkan waktu untuk bermain, memberikan perlindungan dan memberikan nama identitas dan kesamaan hak. Nah, ini perlu disimak baik-baik apa saja hak orang tua kita, karena banyak anak yang artinya cuek dengan hak orang tua ya. Jadi orang tua juga perlu disayangi diperhatikan. Mungkin orang tua lupa, mungkin diperhatikan apanya, mungkin baru datang ambilkan minum agar dia merasa nyaman sebagai orang tua. Kemudian apa yang disuruh oleh orang tua harus kita mengikuti. Nah apapun perintah orang tua lah baik untuk kepentingan kita sendiri Nah kita lanjut dengan anak pengembangan kewajiban anak Nah di sini anak mempunyai kewajiban banyak sekali juga Jadi kewajiban anak itu membantu orang tua. Nah ini membantu orang tua, menghormati orang tua seperti tadi, menaati peraturan orang tua, menyayangi adik, menghormati kakak, menyayangi orang tua, mengerjakan tugas di rumah, tidak menyakiti orang tua, tidak merusak barang di rumah, membereskan kamar. Nah inilah kewajiban anak-anak di rumah Nah apa hak anak di rumah? Tentunya sama seperti orang tua kita, berhak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, mendapat perlindungan dari orang tuanya, mendapat makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, mendapat pendidikan di sekolah oleh orang tua, artinya disekolahkan. Ini Kita lanjut ke bagian apa kewajiban dan hak anak di sekolah. Jadi kewajiban anak di sekolah sebagai siswa itu ini taat kepada guru. Jadi siswa punya kewajiban taat kepada guru, bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan dan ketertiban sekolah, membantu kelancaran pembelajaran di sekolah atau di kelas, menjaga nama baik diri sendiri dan sekolah. Nah ini yang terpenting Jadi kewajiban anak-anak di sekolah ada 4 taat kepada guru, bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan dan ketertiban sekolah, membantu kelancaran pembelajaran di kelas, menjaga nama baik diri sendiri maupun nama sekolah. Jadi itu Nah di sini yang namanya membantu kelancaran pembelajaran di kelas yaitu tentunya apapun yang ditugaskan oleh guru, tentunya anak itu harus bisa menyelesaikannya baik dengan sendiri maupun bisa ditanyakan masalahnya atau solusinya agar kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu atau tugas-tugas itu Nah di sini apa hak jadi siswa? Siswa berhak mendapat pelajaran, mendapat nilai, menggunakan fasilitas sekolah, mendapat perlindungan, mendapat kasih sayang. Nah di sinilah hak siswa di sekolah mendapat pelajaran, mendapat nilai, menggunakan fasilitas sekolah, mendapat perlindungan, mendapat kasih sayang. Nah di guru pun punya kewajiban di sekolah. Apa kewajiban sekolah? Melaksanakan proses pembelajaran. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Nah di sini guru harus bertindak objektif
Jadi tidak membedakan si A dan si B atau mendiskriminatif ya. Kemudian menjunjung tinggi peraturan ya. Kemudian mendidik siswa. Nah, guru pun berhak dia dihormati oleh siswa ya. Jadi apapun perlu dihormati oleh siswa ya. Guru disayang oleh siswa, dipatuhi nasihatnya, dihargai oleh siswa ketika menjelaskan pelajaran. Nah, di sini pentingnya guru harus mendapatkan hak dia. Apabila guru itu menjelaskan, anak-anak jangan lain-lain, artinya jangan pikirannya kemana-mana, artinya fokus pada pelajaran dan dengarkan, jangan sampai ribut ya. Nah, ini lagi sedikit kewajiban dari siswa ya. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah, menaati peraturan, memakai seragam sekolah, memberikan keterangan tidak masuk sekolah, mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, ya. Jadi tugas siswa banyak ya. Nah, banyak, itu kewajiban siswa banyak ya. Jadi ada berapa ini? Jadi kewajiban siswa taat kepada guru, bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan dan ketertiban sekolah, membantu kelancaran pembelajaran, ikhlas, menjaga nama baik diri sendiri, sekolah, guru dan teman. Juga itu melengkapi diri dengan keperluan sekolah, buku, pulpen harus lengkap ya kalau kita mau belajar di sekolah, menaati peraturan, memakai seragam sekolah, memberikan keterangan tidak masuk sekolah dan mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, inilah kewajiban dari seorang siswa. Nah, apa kewajiban dalam masyarakat dan negara? Nah, kewajiban sebagai warga negara adalah membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Kewajiban warga negara menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan masyarakat, menjaga dan merawat fasilitas umum di masyarakat. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini yang perlu disikapi ya, karena sekarang banyak yang tidak membayar pajak ya, artinya cuek dengan pajak dia. Padahal pajak ini sangat berguna, itu untuk pembangunan infrastruktur baik jalan maupun pembangunan yang lainnya ya. Mengapa kita membayar pajak? Tentunya untuk memberikan kontribusi kepada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, seperti pembangunan jalan raya, pembangunan banyak sekali, mungkin jalan raya, bandara, pelabuhan maupun fasilitas pemerintah lainnya. Ini perlu kita sikapi ya. Kemudian setiap warga negara wajib membela dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Ya, jadi setiap warga negara wajib membela dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, di sini jika negara diserang oleh negara lain atau mungkin pengkhianat atau pemberontak, kita wajib untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Jadi NKRI harga mati. Jadi NKRI harga mati. Ya. Sama dengan dulu pejuang-pejuang kita yang telah gugur ya, para pahlawan kita, baik pahlawan nasional pada saat penjajahan maupun pada saat revolusi. Nah, dia akan bersemboyan ya, memiliki semboyan rawe-rawe laras Malang Malangkung. Jadi dia membela negara NKRI sampai titik darah penghabisan ya, itu ya contohnya ya. Kemudian setiap warga negara wajib melindungi, menghargai dan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia ya. Jadi perlu kita sadarkan diri bahwa hak asasi manusia sangat penting untuk kerukunan dan kedamaian kita berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk taat dan tertib, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Setiap warga negara wajib turut serta dalam membangun bangsa dan tanah air agar menjadi bangsa yang lebih kuat. Ya, jadi tanpa kita membangun, kita tak akan kuat kita. Makanya kita wajib bersatu, semua rakyat ya, semua warga untuk membangun bangsa dan tanah air. Tanpa persatuan kita tidak bisa membangun. Jadi kita perlu bersatu dalam biaya, bersatu dalam tenaga, bersatu dalam pikiran dan bersatu dalam segalanya untuk membangun bangsa dan tanah air kita untuk menjadi bangsa yang lebih kuat.
Kemudian hak dalam masyarakat. Nah, tadi hak di negara ya. Hak masyarakat, hak kita artinya kewajiban kita dalam masyarakat ya. Yang tadi kewajiban dalam masyarakat ya. Jadi di situ tadi Bapak jelaskan kewajiban dalam masyarakat dan negara. Nah, sekarang hak dalam masyarakat dan negara. Hak kita dalam masyarakat dan negara itu satu, mendapat bantuan pertolongan dari tetangga. Ya, jadi kita berhak mendapat bantuan dan pertolongan dari tetangga. Mendapat ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat menggunakan fasilitas umum di masyarakat. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, ini penting nih. Nah, jadi anak-anak dan semua warga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dia. Maka setiap kita diberikan pendidikan jangan sampai menolak. Ya, kalau kita udah sehat, tidak ada halangan, kita tetap belajar di sekolah ya, Senin sampai Sabtu ya. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Nah, ya. Setiap warga negara berhak memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa melaksanakan tekanan dari pihak manapun. Nah, di sini beragama, berkepercayaan tidak akan dipaksakan karena sudah ada undang-undang di dalam pasal 29. Kita berhak memilih dan memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Ya. Setiap warga negara berhak memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Nah, itu hak kita dalam masyarakat dan negara ya. Ini camkan ya materi ini ya. Karena kita patut menggunakan hak ini dan tetap menjalankan kewajiban ini. Nah, itu ya. Nah, dampak tidak melaksanakan kewajiban. Apa dampak tidak melaksanakan kewajiban? Nah, seperti ada yang bertanya kemarin ya. Apa Pak dampak kalau kita tidak melaksanakan kewajiban? Ya, ada dampaknya. Yaitu kita tidak akan mendapat hak. Itu yang utama. Kewajiban kita akan menumpuk. Terjadi keributan, tercipta rasa tidak aman dan saling curiga. Ada rasa tidak aman dan ada ketakutan. Jadi itu dampak tidak melaksanakan kewajiban. Kita lanjut. Nah, di sini mungkin ya Bapak tugaskan membuat atau membuat sebuah drama ya. Buatlah dan perankanlah sebuah drama berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kelompok yang dilibat orang. Nah, ini sebenarnya kita akan menyesuaikan waktu ya dalam belajar ya. Mengapa? Kalau ini prosesnya panjang ya. Satu, kita harus membuat drama, kemudian menghafal, kemudian kita berakting, lalu ada rekaman ya. Jadi nanti kita akan belajar dulu membuat naskah drama, kemudian kita menghafalkan, baru kita rekaman ya. Jadi di sini perlu adanya suatu kemauan ya, keberanian untuk tampil dan spontanitas kita dalam berdrama yang memperankan drama tersebut ya. Kita lanjut ke materi muatan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu ada kompetensi dasar yang perlu kita sikapi ya, memberikan informasi yang dapat diperoleh dari teks non fiksi sebelum membaca hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Nah, kita akan belajar tentang sinonim. Apakah sinonim? Sinonim adalah persamaan makna kata. Jadi persamaan makna kata. Jadi umum. Sinonim kalau umum biasa ya. Biasa. Kalau bunga, kembang. Imbas, efek. Ya, jadi kalau itu udah umum, udah biasa ya berarti. Itu bunga, itu kembang sama artinya ya. Imbas, efek. Ya. Flora, tanaman. Awan, mega. Acuh, peduli. Orang itu acuh pada saatnya peduli orang ya. Individu, perseorangan. Kekal, abadi. Aus, dahaga. Matahari, mentari. Konkret, nyata. Bohong, dusta. Karakter, watak ya. Kemudian lucu, jenaka. Donasi, bantuan. Ahli, pakar.
petisi lomba, instruktur pelatih, fauna tumbuh, tunai kontan. Nah, ya. Itu contoh sinonim ya. Nah, itu sinonim itu perlu kita baca baik-baik, kita resapi maknanya, artinya maknanya sama ya, katanya aja beda ya. Nah, sekarang kita belajar menggunakan huruf kapital. Kapan kita menggunakan huruf kapital? Nah, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam kata pada awal kalimat. Ini perlu ditekankan ya. Jadi anak-anak kalau mengawali kita membuat kalimat, kita menggunakan huruf besar ya. Itu yang pertama ya. Contoh, arti dari sebuah persahabatan hanya besar. Aku membeli buku di toko buku, hanya besar ya. Kemudian ada huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Nah, seperti contoh, paman berkata, kamu jangan nakal ya. Adik, mana belanja dulu ya. Adik, mama belanja dulu ya, kata ibu. Nah, ini petikan langsung seperti kamu huruf besar ya. Adik huruf besar ya. Karena ini petikan langsung. Kemudian huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama dalam kata yang memiliki hubungan agama, kitab suci, dan Tuhan. Termasuk kata ganti Tuhan. Ya, kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Al-Quran, dan nama-nama kitab suci kita. Yang agama Muslim, Weda, itu huruf besar juga. Tripitaka, Alkitab, Injil. Ya. Jadi huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Orang itu bernama Angga. Kapan Sally datang? Nah, Sally nama orang, Angga itu nama orang ya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Nah, seperti contoh, Idul Fitri pakai huruf besar ya. Kemudian Senin, Selasa, Agustus huruf besar ya. Nah, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama tempat, Pantai Pengandaran, Bandung. Nah, ini huruf besar ya. Karena nama tempat. Huruf kapital digunakan pada penulisan judul juga. Judul menggunakan huruf besar juga ya. Roni membaca buku berjudul Banyak Jalan Menuju Roma, ke Roma ya. Jadi kata sambungnya kecil ya. Ayah membeli buku berjudul Pengaruh Industri Terhadap Lingkungan. Huruf besar ya. Ya, banyak, cuma kata penghubungnya kecil ya. Nah, ini latihan soal ya. Nah, latihan soal ini kita belajar menggunakan huruf besar. Nah, di sini Bapak akan tugaskan anak-anak untuk menulis kalimat ini dengan menggunakan huruf besar. Mana yang patut huruf besar, mana yang patut huruf kecil ya. Jadi sesuaikan dengan konsep yang sudah ada ya. Kita lanjut. Kemudian kita belajar membuat tanggapan. Apa itu tanggapan? Tanggapan adalah apa? Tanggapan adalah menanggapi penjelasan harus disampaikan dengan bahasa yang sopan dan logis. Nah, jadi tanggapan itu artinya pembicaraan atau perkataan yang perlu kita jawab sebagai komunikasi yang lancar ya. Jadi tanggapan ini sama dengan penjelasan ya. Penjelasan yang harus disampaikan dengan bahasa yang sopan dan logis. Jadi macam-macam tanggapan, ada tanggapan berupa saran, ada tanggapan berupa pendapat atau pandangan. Contoh, seorang anak melihat sampah di jalan, anak tersebut mengambilnya dan mengantonginya. Tak jauh dari tempat itu dia berjalan yang mengambil sampah tersebut dari kantongnya dan membawanya ke tong sampah plastik. Nah, apa tanggapan anak-anak? Nah, di sini kita perlu menanggapan. Mungkin ada tanggapan sebagai saran, mungkin ada tanggapan sebagai pandangan ya. Kemudian kita lanjut, nanti kita latihan lagi. Nah, di sini ada gambar juga. Nah, di sini pun kita belajar memberikan tanggapan pada gambar ini. Gambar apa ini kok? Sampah berserakan di tepi sungai. Nah, ini ada tanggapan, ada juga saran. Ini juga ya. Banyak para pegawai mungkin ya yang gotong royong membersihkan jalan. Apa tanggapannya? Nah, pasti ada tanggapan baik dan ada tanggapan buruk. Di dalam menyampaikan tanggapan kita harus sopan. Sopan. Nah, kita kembali belajar wawancara. Ini contoh sebuah wawancara dalam sebuah dialog. Ya, lihat tema 5 ya. Selamat siang, Pak. Nah, Dimas ini berkata, "Selamat siang, Pak. Pak Karim." "Selamat siang, Nak. Ada yang bisa Bapak bantu?" Nah, Dimas lagi berkata, "Saya ingin mewawancari Bapak. Apakah Bapak bersedia?"
Pak Karim bilang, "Oh silakan nak, Bapak senang sekali diwawancarai." "Dimas, saya mulai ya Pak. Kapan Bapak mulai berjualan bakso?" Pak Karim bercerita bahwa Bapak berjualan sejak usia 24 tahun. Waktu itu Bapak tidak memiliki pekerjaan karena pabrik tempat Bapak bekerja bangkrut. Bapak sulit mendapat pekerjaan lain. Akhirnya Bapak berjualan bakso. Dimas bertanya lagi, "Apakah Bapak berjualan setiap hari?" "Ya, Bapak berjualan setiap hari. Warung bakso ini dibuka pukul 10 dan tutup pukul 19. Dimas berkata, "Wah, lama juga ya Pak." "Iya nak." "Siapa yang mengolah bakso ini Pak?" "Bapak dan istri Bapak yang mengolahnya. Terkadang keponakan Bapak ikut membantu." Kemudian Dimas berkata lagi, bertanya lagi, "Di mana Bapak membeli bahan dan membuat bakso?" "Di pasar Indo." Pak Karim menjawab, "Di pasar Indo." Kemudian Dimas lagi bertanya, "Apakah pelanggan Bapak banyak?" Pak Karim berkata, "Puji Tuhan, pelanggan Bapak cukup banyak." Kemudian Dimas bertanya lagi, "Apakah Bapak mendapat keuntungan besar?" Pak Karim menjawab, Keuntungan Bapak, puji Tuhan, cukup untuk membiayai kehidupan keluarga sehari-hari dan biaya sekolah 2 anak Bapak. Terkadang Bapak bisa menabung sisa keuntungan." Ya. Dimas lagi bertanya, "Bagaimana suka duka yang Bapak alami selama berjualan bakso?" Pak Karim menjawab, "Sukanya adalah jika pembelinya banyak dan bakso cepat habis. Dukanya ya juga sepi pembeli." Ini sepi pembeli. Kemudian Dimas bertanya lagi, "Baiklah Pak, terima kasih atas wawancaranya. Mudah-mudahan dagangan Bapak selalu laris." "Terima kasih nak." Nah ini ya. Seperti dialog tadi ya, kita pun dapat menggali informasi. Bagaimana menggali informasi yang terdapat pada teks non fiksi? Nah ini kalau artinya kita menggali informasi melalui teks non fiksi. Jadi menulis pengalaman pribadi menjadi sebuah cerita yang menarik dengan membuat kerangka karangan terlebih dahulu. Kerangka karanganlah sebuah outline atau kumpulan topik-topik yang dibuat untuk mengembangkan suatu karangan. Kerangka karangan ini dibuat dengan bertujuan untuk memudahkan penulis dalam membuat sebuah tulisan. Itu ya. Jadi cara membuat kerangka karangan itu yang pertama kita tentukan tema apa. Apakah tema perjuangan, apakah tema pendidikan, apakah tema transportasi, apakah tema kesehatan, apa tema lingkungan, apakah tema yang lainnya ya. Kemudian baru kita membuat judul. Nah, menentukan tema. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum membuat kerangka adalah menentukan tema terlebih dahulu. Penentuan tema ini penting dilakukan karena tema adalah jiwa dari karangan yang akan dibuat. Pilihlah tema-tema yang menarik dan sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat saat ini. Hal ini bertujuan untuk membuat tulisan menjadi menarik dan mendorong pembaca untuk membaca tulisan kita. Kemudian setelah kita membuat tema, baru kita membuat judul. Setelah mendapat tema, tentulah judul yang menarik dan sesuai dengan tema karangan tersebut. Jangan sampai judul tidak sesuai dengan isi karangan sehingga pembaca akan kecewa dan merasa tertipu karena ketika membacanya. Pilihlah judul yang tidak terlalu panjang, menarik dan mendorong rasa keingintahuan para pembaca untuk membaca karangan tersebut. Kemudian baru kita mengumpulkan bahan. Setelah mendapatkan tempat dan tujuan yang sesuai, setelah mendapatkan tema dan judul yang sesuai ya, jadi bukan tempat, tema ya. Setelah mendapatkan tema dan judul yang sesuai, kumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan tersebut berupa topik-topik umum yang akan diangkat dalam karangan ya. Misalnya tema karanganlah manfaat tempe. Maka kita bisa mengumpulkan topik dimulai dari pengertian tempe, mengapa tempe bermanfaat, apa kandungan vitamin dalam tempe dan lain sebagainya. Kemudian 4, baru menyeleksi, mengembangkan bahan. Setelah semua bahan terkumpul, baca kembali topik-topik tersebut, kemudian tentukan manakah yang topik yang menarik kita sesuai, manakah topik yang menurut kita sesuai dengan topik mana yang tidak perlu diangkat. Nah, jadi kita bisa memilih, menyeleksi. Kemudian yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Setelah kita memiliki kerangka karangan, kemudian disusunlah kerangka karangan sesuai dengan kerangka karangan yang telah dimiliki. Kembangkanlah topik-topiknya dengan memberikan beberapa kalimat-kalimat pendukung. Nah, contoh tema makanan, judulnya manfaat tempe, pengertian tempe, kandungan pada tempe, protein, vitamin K, manfaat tempe bagi kesehatan, bagi keuangan, cara membuat tempe. Nah, ini contohnya ya. Tempe makanan sejuta manfaat. Makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi kacang kedelai ini telah menjadi makanan sehari-hari orang-orang Indonesia sejak dahulu kala. Makanan sederhana ini mengandung vitamin, mineral dan cukup banyak. Salah satunya adalah protein.
protein adalah zat pembangun yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Protein yang ada dalam tempe ternyata memiliki sejumlah jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah protein yang ada di dalam daging. Ya. Selain protein di dalam tempe juga terkandung vitamin K yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kulit. Vitamin K ini berasal dari kacang kedelai yang ada dalam tempe karena tingginya jumlah vitamin dan mineral dalam tempe ini. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Di antaranya adalah tempe menjadi makanan alternatif pengganti daging untuk memenuhi kebutuhan protein. Meskipun protein yang dikandung dalam protein nabati, protein tersebut tidak kalah dari protein hewani. Dengan mengkonsumsi tempe yang banyak, maka kebutuhan protein di dalam tubuh kita akan terpenuhi. Selain bermanfaat bagi kesehatan, tempe juga bisa membantu kita menghemat pengeluaran. Hal ini dikarenakan harga tempe jauh lebih murah dan bisa dijangkau oleh siapapun. Oleh karena itu, dengan mengkonsumsi tempe kita bisa menabung. Jadi kita tidak selalu harus daging ayam ya. Tempe pun masih bisa digunakan ya. Tempe mudah sekali ditemui karena hampir semua warung menjual makanan. Hal ini karena tempe sangat mudah untuk dibuat. Bahan yang diperlukan hanya kacang kedelai dan ragi ya. Kacang kedelai yang telah dibersihkan dicampur dengan ragi, kemudian dibungkus dalam plastik dan disimpan selama beberapa hari hingga menjadi tempe. Bagaimana? Penasaran lagi dengan tema 6 ini? Ayo kita lanjut. Pasti. Kita menuju muatan NIPA. Pada muatan NIPA dalam KD ya, kompetisi dasar 3.2, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Perkembangbiakan manusia. Perkembangbiakan manusia dapat dibedakan menjadi 2. Itu ada pertumbuhan, ada perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhanlah proses bertambah ukuran dari jumlah sel. Jadi bertambahnya ukuran dari jumlah sel. Sedangkan kalau perkembangan, proses perubahan organ tubuh dan fungsinya menjadi dewasa. Jadi di sini kita perlu bedakan apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Pertumbuhanlah proses pertambahan ukuran dan jumlah sel. Sedangkan perkembangan proses perubahan organ tubuh dan fungsinya ya menjadi dewasa. Manusia bertumbuh dan berkembang dari masa bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan hingga lanjut usia. Nah, yang pertama kita bahas bayi. Masa bayi dan balita 1 bulan atau sampai 5 tahun, bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Saat usia 1 bulan, bayi masih terlihat mungil dan lemah, namun setelah 8 bulan, bayi tampak besar dan lincah. Masa balita artinya bawah 5 tahun disebut juga usia emas, golden egg. Pertumbuhan terjadi pada tinggi, berat, dan bentuk tubuh. Perkembangannya meliputi kemampuan bergerak, berkomunikasi, berpikir. Masa anak-anak 5-9 tahun, masa mulai masuk sekolah TK, SD hingga kelas 4. Sedangkan masa remaja umur 9-20 tahun. Nah, masa di mana seorang anak mengalami perkembangan terutama pada organ reproduksi. Untuk perempuan masa remaja terjadi pada umur 9-13 tahun, sedangkan laki-laki pada umur 10-14 tahun. Masa ini disebut juga dengan masa puber. Masa puber atau pubertas atau akil balik. Apa itu pubertas? Merupakan fase perkembangan fisik pada manusia dan ditandai dengan kematangan organ seksual dan ciri perkembangan seksual sekunder. Ya. Pubertas juga diartikan masa transisi dari anak-anak ke dewasa, biasanya pada usia 10-16 tahun. Masa pubertas setiap orang tidak sama, ada yang terlalu cepat, ada juga yang terlalu lambat. Beberapa faktor yang mempengaruhi masa pubertas adalah kurang gizi, pengaruh lingkungan, kondisi medis tertentu, dan perbedaan ras dan keturunan dan lainnya. Nah, di sini bisa dibedakan ya ciri pubertas laki dan perempuan secara fisik dan sekunder, yaitu ini sini ada beberapa cirinya ya. Ciri-ciri pubertas laki dan perempuan. Ciri pubertas laki yaitu organ kelamin yang mulai berfungsi menghasilkan sperma atau testis. Ya, jadi si laki bisa menghasilkan sperma, sedangkan perempuan organ kelamin mulai berfungsi, hanya baru berfungsi. Kemudian
Si laki tumbuh kumis dan jenggot. Nah, kalau di perempuan ditandai dengan menstruasi pertama. Sedangkan si laki-laki tumbuh jakun mulai membesar dan tampak. Sedangkan di perempuan payudara dan puting susu mulai timbul dan membesar. Kemudian ada ereksi spontan, pertama kali mimpi basah kalau laki-laki. Sedangkan perempuan tumbuh rambut di beberapa area ketiak dan organ kelamin. Kemudian si laki suara berubah menjadi besar dan berat. Nah, kalau si perempuan suara lebih nyaring dan lembut. Si laki tumbuh rambut di beberapa area ketiak, kaki, di dada dan kelamin. Kadang-kadang muncul jerawat di wajah kalau perempuan ya. Si laki otot tubuh mulai terbentuk. Si perempuan lebih cepat tumbuh dan tinggi dan besar. Nah, perkembangan si purba perempuan hanya sampai di sana, tapi si laki terus berubah dia ya. Si laki bau melebar melebihi panggul. Jaringan kulit berubah, pori-pori tampak mulai besar, muncul jerawat, tumbuh tinggi dan besar lebih cepat, kekuatan otot bertambah. Nah, itulah ciri-ciri dari laki dan perempuan dalam masa pubertas. Ciri-ciri pubertas secara fisik atau primer. Nah, yang tadi secara sekunder. Ciri pubertas secara psikis primer yaitu mencari identitas, mulai tertarik pada lawan jenis. Nah, ini secara psikis ya. Secara primer psikis yaitu mencari identitas diri dan tertarik pada lawan jenis. Kemudian ada masa dewasa, 20 tahun ke atas. Masa di mana manusia tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, melainkan adanya perkembangan secara emosional seperti berpikir lebih dewasa, berpikir untuk bekerja, berpikir untuk menikah dan lainnya. Umur 20 tahun ke atas. Masa lanjut usia atau lansia 40 tahun ke atas, masa di mana terjadi penurunan fungsi alat-alat tubuh seperti otot melemah, tulang kropos, gigi ompong, penglihatan berkurang, kulit keriput dan lainnya. Itu masa lanjut usia atau lansia. Perkembangbiakan manusia, kalau laki-laki sperma yang dihasilkan oleh testis sperma mengalami pemasakan di dalam saluran sperma. Sperma yang telah masak dikeluarkan melalui penis. Sedangkan perempuan sel telur dihasilkan oleh ovarium, sel telur dikeluarkan melalui saluran telur dan berhenti di rahim. Jadi kita belajar tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi ada beberapa cara menjaga kesehatan reproduksi wanita dan pria, yaitu memakai celana dalam diri. Ya, jadi memakai celana dalam diri atau memakai celana dalam diri. Memakai celana dalam dari katun. Jadi salah ngomong ya. Jadi belepotan ini. Jadi disinilah perlunya kita belajar bahasa. Ini kalimat. Kadang-kadang kalau kita salah membaca beda artinya ya. Jadi kita tentukan intonasi yang tepat agar kita bisa membaca dengan pas sesuai dengan arti yang diinginkan ya. Seperti contoh memakai celana dalam dari katun. Tadi bingung ya. Memakai celana dalam dari kan tidak nyambung dia. Maka ini perlu ada jeda dan intonasi dalam membaca sebuah kalimat. Ini penting sekali ya. Jadi untuk memaknai kita belajar, kita dalam membaca perlu ada jeda dan intonasi yang tepat agar kita bisa mengingat kembali apa yang kita baca. Kalau kita membaca kayak sepur tadi, mungkin ya Bapak merasakan membacanya atau menghafalnya seperti cepur ya. Nah, bukan cepur ya, sepur atau kereta api cepat ya, sepur namanya. Memakai celana dalam dari katun. Nah, sirkulasi udara menjadi lebih lancar dan lebih menyerap keringat sehingga wanita terhindar dari keputihan dan pria terhindar dari panu. Oh, ini kalau lagi banyak yang panu nanti kalau tidak ada ventilasi atau lubang angin ya di sana dalamnya ya. Kemudian rajin mengganti celana dalam. Rajin mengganti celana dalam bagi yang sering berkeringat. Nah, kemudian mengeringkan organ reproduksi baik wanita maupun pria menggunakan handuk. Nah, di sini perlu kita mengeringkan organ reproduksi ya agar dia nyaman ya, tidak lembab. Jangan menggunakan obat pembersih wanita. Nah, jangan menggunakan obat pembersih wanita. Rajin cuci tangan, mencuci tangan sehabis buang air besar. Nah, mencuci tangan sehabis buang air besar. Membasuh organ reproduksi dengan benar, jangan menggaruk kemaluan. Rajin mengganti panty liner. Menjaga kebersihan organ intim saat menstruasi. Rajin mengganti pembalut mulut dan membersihkan dada ya. Kemudian hindari gula dan kafein. Nah, di masa-masa kita hindari gula dan kafein ya.
artinya KP ini rokok ya. Kalau masih kita kecanduan rokok ya kasihan juga, nanti ya organ-organ tubuhnya, bodinya ya, terutama paru-paru ya. Kemudian kita menginjak materi IPS. Di dalam materi IPS kita akan belajar memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan dan yang sejahtera. Kita akan belajar tentang politik luar negeri Indonesia. Apa politik luar negeri Indonesia? Itu politik luar negeri bebas dan aktif. Jadi politik luar negeri Indonesia adalah Indonesia ikut berperan dalam hubungan internasional dan menjalin kerjasama dengan negara-negara di dunia. Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, Indonesia perlu menerapkan politik luar negeri. Politik luar negeri, politik luar negeri bukan negeri. Politik luar negeri. Jadi politik luar negeri adalah kebijakan suatu negara dalam mengatur hubungan luar negeri. Kebijakan. Jadi politik luar negeri adalah kebijakan mengatur hubungan luar negeri. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dijalankan untuk mewujudkan kepentingan nasional dalam peraturan dunia internasional. Politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia adalah politik bebas aktif. Sikap politik Indonesia ini seperti dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1948. Itu pada tanggal 2 September 1948. Bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional, tidak memihak ke salah satu blok dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Kemudian aktif artinya Indonesia dalam politik luar negeri aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Menurut Muhammad Hatta, tujuan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 2. Memperoleh barang-barang yang dibutuhkan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat. 3. Meningkatkan perdamaian internasional. 4. Meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa. Landasan politik luar negeri Indonesia adalah landasnya ideal. Landasan ideal adalah Pancasila. Sebagai dasar negara kita, Pancasila dan pandangan hidup bangsa ya. Kemudian ada landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945. Ini landasannya ya. Kemudian ada landasan operasional adalah ketetapan MPR nomor 11 MPR 1988 tentang garis-garis besar haluan negara. Kemudian ada keputusan Presiden, Kepres, dan ada kebijakan Menteri Luar Negeri. Politik luar negeri Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia mengikuti kegiatan-kegiatan dan organisasi internasional agar memperoleh pengakuan dunia internasional. Kegiatan-kegiatan dan organisasi yang diikuti Indonesia antara lain sebagai berikut. Konferensi Asia Afrika yang terdahulu ya. Kemudian Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Kemudian ada gerakan GNB, gerakan non-blok. Kemudian ada Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB atau UN. Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Organisasi Negara Islam di Dunia OKI. Dan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan GATT. Ya, ada Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Ada Asia Pacific Economic Cooperation APEC ya. Kita akan membahas tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Latar belakang berdirinya PBB. Berdirinya PBB dilatar belakangi oleh kegagalan LBB, Liga Bangsa-Bangsa, dalam mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua. Ketidakberhasilan Liga Bangsa-Bangsa melaksanakan fungsinya dan tugasnya menyebabkan Liga Bangsa-Bangsa bubar pada tanggal 24 Oktober 1945. Gagasan tentang perlunya Badan Dunia untuk kerjasama antar bangsa agar kehidupan umat manusia terhindar dari kerusuhan dan peperangan. Berdasarkan kenyataan ini, para pemimpin atau pemikir dunia terdorong untuk menciptakan perdamaian dunia. Salah satunya adalah Woodrow Wilson. Woodrow Wilson dia mengajukan 14 pasal yang berkaitan dengan pembentukan organisasi internasional Liga Bangsa-Bangsa LBB. Namun terjadinya Perang Dunia Kedua menunjukkan gagalnya organisasi tersebut. Sesuai garis besar sejarah terbentuknya PBB akan diuraikan di bawah ini ya. Jadi pada tanggal 14 Agustus 1941 ditandatangani Piagam Atlantic Charter oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Nah, ya.
Jadi sebelum PBB berdiri ada piagam yang ditangani oleh Amerika dan Inggris, yaitu piagam Atlantik, ada Atlantic Charter oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt. Pada tanggal 1 Januari 1942 dikemukakan maklumat bangsa-bangsa Declaration of the United Nations. Ya, jadi setelah 14 Agustus 1941, 1 Januari 1942. Jadi pada tanggal 1 Januari 1942 dikemukakanlah maklumat bangsa-bangsa. Ada maklumat bangsa-bangsa tentang Declaration of the United Nations. Pada prinsipnya maklumat ini menyetujui adalah Atlantic Charter ya. Jadi semua bangsa membuat maklumatnya tentang Declaration of the United Nations. Pada tanggal 30 Oktober 1943 dikemukakan maklumat Moskow. Nah, setelah maklumat bangsa-bangsa ada maklumat Moskow. Nah, jadi sebelum terbentuknya PBB ada beberapa piagam. Kemudian adanya maklumat bangsa-bangsa, ada maklumat Moskow. Nah, maklumat ini menegaskan agar segera dibentuknya Badan Perdamaian dan Keamanan Internasional. Nah, jadi maklumat Moskow mengharapkan secepatnya dibentuk Badan Perdamaian dan Keamanan Internasional. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 1944 Dummerston Oaks membuat proposal memuat usulan tentang kerangka ya. Jadi pada tanggal 7 Oktober 1944 Dummerston Oaks membuat proposal membuat usulan tentang kerangka asas badan yang hendak didirikan. 5 badan kelengkapan dan pengakuan bahwa organisasi itu didirikan atas ide F.D. Franklin D. Roosevelt ya. Jadi ini idenya ya. Kemudian pada Februari 1945 diadakanlah konferensi Yalta. Nah, kemudian mulailah adanya konferensi Yalta. Konferensi ini membicarakan hak suara veto dalam Dewan Keamanan PBB. Nah, ini ada konferensi Yalta. Pada tanggal 25 April sampai 26 Juni 1945 diadakan konferensi San Francisco. Dalam konferensi ini dilakukan penandatangan piagam PBB oleh 51 negara anggota PBB. Pada tanggal 24 Oktober 1945 dilaksanakan pengesahan piagam PBB oleh 5 negara tetap Dewan Keamanan PBB ya. Kemudian kita lanjut. Nah, tujuan didirikannya PBB yaitu tujuan organisasi PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa, mengadakan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. 3. Ada negara-negara anggota PBB. Ada 192 negara anggota PBB. Di antaranya adalah, nah di sini ya, ada Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Belanda, Jepang, Brunei Darussalam, Cina, Indonesia, dan sebagainya ya. Ya di sini ya ada 92 negara. Nah, bisa dicek lagi di buku referensi lainnya ya. Kemudian Indonesia pada tanggal 28 September 1950 Indonesia masuk menjadi anggota PBB ke-60. Jadi pertama kali Indonesia masuk PBB menjadi anggota ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB juga disambut baik oleh pihak PBB dan Adam Malik dipilih menjadi sebagai Ketua Umum Majelis Umum PBB untuk masa sidang 1974. Nah, jadi tokoh kita Adam Malik yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, pernah menjadi Ketua Umum Majelis Umum PBB ya, Ketua Majelis Umum PBB untuk masa tahun 1974. Berbagai bentuk kerjasama PBB. Nah, di sini PBB mendirikan beberapa organisasi kerjasama, yaitu ada organisasi buruh internasional, yakni namanya International Labour Organization (ILO), kemudian organisasi bahan makanan, pertanian dan perserikatan bangsa-bangsa, Food and Agricultural Organization of the United Nations yaitu FAO. Ada organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan berserikatan bangsa-bangsa, United Nations Education, Science and Culture Organization yaitu UNESCO. Kemudian ada organisasi kesehatan dunia, World Health Organization WHO. Kemudian ada Bank Pembangunan dan Perkembangan Internasional, International Bank of Reconstruction and Development (IBRD). Kemudian ada Dana Moneter Internasional,
International Monetary Fund (IMF). Ketertiban Indonesia dalam mengawasi perdamaian internasional ya. Dalam mengawasi perdamaian internasional, Indonesia bertekad untuk menciptakan perdamaian dunia. Untuk itu, Indonesia sering terlibat dalam usaha pemberdayaan perdamaian dunia seperti tanggal 2 Januari 1957 sampai 6 September 1957, pasukan Garuda pertama dikirim ke Timur Tengah dengan tugas mengawasi penarikan mundur pasukan Israel dari daerah Mesir. Kemudian tanggal 10 September 1960 sampai Mei 1961, pasukan Garuda II dikirim ke Kongo. Sekarang namanya Zaire ya, sebagai pasukan pemisah penengah perang saudara di Kongo. Kemudian tanggal 3 Desember 1962 sampai Agustus 1964, pasukan Garuda III dikirim ke Katanga, salah satu provinsi di Kongo, Zaire. Tugasnya menjadi penengah perang saudara di Kongo juga. Tanggal 23 Januari 1973 Agustus 1973, jadi Januari sampai Agustus ya, pasukan Garuda IV dikirim ke Vietnam untuk mengawasi gencatan senjata dan pertukaran tawanan perang. Kemudian Agustus 1973 sampai April 1974, pasukan Garuda V dikirim ke Vietnam Selatan dengan tugas seperti yang dilakukan oleh pasukan Garuda IV. Kemudian Desember 1973 sampai September 1974, pasukan Garuda VI dikirim ke Timur Tengah untuk mengawasi gencatan senjata antara Mesir dan Israel. April 1974, pasukan Garuda VII dikirim ke Vietnam Selatan dengan tugas seperti yang dilakukan pasukan Garuda IV. Pasukan Garuda ke-8 dikirim ke Timur Tengah. Pasukan ini dikirim secara bergelombang mulai tahun 1974 sampai 1979. Kemudian pasukan Garuda ke-9 dikirim ke Lebanon pada tahun 2006, bertugas menjaga perdamaian serangan Israel ke Lebanon. Ya. Kemudian Kompresi Asia Afrika. Apa itu Kompresi Asia Afrika? Latar belakang berdirinya KAA atau Kompresi Asia Afrika adalah latar belakang dilaksanakannya KAA adalah ketegangan antara blok timur Uni Soviet dengan blok barat Amerika ya. Negara-negara yang menjadi pelopor pelaksananya Kompresi Asia Afrika adalah Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Myanmar. Kemudian tujuan utama Kompresi Asia Afrika adalah membina kerjasama negara-negara Asia Afrika dalam bidang ekonomi, sosial, budaya. Kompresi Asia Afrika dilaksanakan di Bandung tanggal 18 sampai 24 April 1955, diikuti oleh 29 negara Asia dan Afrika ya. Kompresi Asia Afrika 1955 dibuka resmi oleh Presiden Soekarno. Peranan Indonesia dalam Kompresi Asia Afrika adalah sebagai pelopor dan tuan rumah. Ketua Kompresi Asia Afrika 1955 adalah Mr. Ali Sastro Mijoyo. Ini gambarnya ya, kompresinya ya. Tujuan didirikannya Kompresi Asia Afrika, beberapa tujuan diadakannya Kompresi Asia Afrika antara lain adalah sebagai berikut: meninjau masalah-masalah hubungan sosial ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika, menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Indonesia dan Afrika, memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Itu ya. Kemudian mencanangkan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing, melawan kolonialisme, melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialisme lainnya. Negara anggota Kompresi Asia Afrika berikut ini adalah beberapa negara anggota Asia Afrika ya: Arab Saudi, Cina, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Bentuk kerjasama negara Kompresi Asia Afrika itu counter terorisme, yaitu melawan teroris. Ya, jadi kemudian combating transnational organized crime, memerangi kejahatan yang terorganisir di lintas negara. Food security, ketahanan pangan. Energi security, keamanan energi. Small and medium enterprise, usaha kecil dan menengah. Tourism, pariwisata ya. Asian African Development University New York. Jaringan universitas membangun Asia Afrika. Ya. Kemudian ada gender equality and women empowerment, kesehatan gender dan pemberdayaan perempuan. Kemudian kita lanjut dengan gerakan non-blok. Apa itu gerakan non-blok? Latar berdirinya gerakan non-blok atau GNB, Indonesia termasuk perintis sekaligus pendiri gerakan non-blok. Indonesia sangat setuju dengan gerakan non-blok karena sesuai dengan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Salah satu prinsip gerakan non-blok adalah
Insinyur Soekarno dari Indonesia. Indonesia, jadi pelopornya, perintisnya ya, Insinyur Soekarno. Indonesia sangat setuju dengan gerakan non-blok karena sesuai dengan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Perhatikan para tokoh penggagas gerakan non-blok berikut ini. Ada Presiden Soekarno dari Indonesia, Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, Presiden Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India, dan Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana ya. Ini 5 tokoh perintis gerakan non-blok. Ya. Faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya gerakan non-blok adalah berikut: munculnya 2 blok, yaitu blok barat dan di bawah Amerika Serikat yang menganut paham kapitalis dan liberalis, dan blok timur di bawah Uni Soviet yang menganut paham komunis, di mana kedua negara tersebut saling memperebutkan pengaruh di dunia. Adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara berkembang sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia. Ditandatanganinya dokumen Brioni tahun 1956 oleh Presiden Joseph Broz Tito, Yugoslavia, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, India, Presiden Gamal Abdel Nasser, Mesir, dan bertujuan mempersatukan negara-negara non-blok. Ya. Terjadinya krisis Kuba 1961 karena Amerika Serikat membangun pangkalan militer di Kuba secara besar-besaran sehingga mengkhawatirkan Amerika Serikat. Jadi terjadi krisis Kuba ya. Kemudian terlanjut tujuan berdirinya gerakan non-blok. Gerakan non-blok punya tujuan lain meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan 2 blok adidaya yang bersengketa, mengusahakan terciptanya suasana dunia yang aman dan damai, mengusahakan terwujudnya hubungan antar bangsa secara demokratis, menentang kolonialisme, politik apartheid, dan rasialisme, memperjuangkan kebebasan dalam bidang ekonomi kerjasama atas dasar persamaan derajat, meningkatkan solidaritas di antara negara-negara anggota gerakan non-blok, menggalang kerjasama antara negara berkembang dan negara maju menuju terciptanya tata ekonomi dunia baru. Nah, itu gerakan non-blok. Ini perlu kita pahami, kita analisa lagi, artinya kita baca, hafalkan agar kita tahu tujuan dari gerakan non-blok. Dan lanjut, negara anggota gerakan non-blok. Berikut beberapa negara anggota gerakan non-blok, yaitu Afghanistan, Afrika Selatan, Arab Saudi, Brunei, Mesir, India, Indonesia, Iran, Korea Utara, Palestina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan lain-lain. Jadi bentuk kerjasama gerakan non-blok di bidang politik yaitu meredakan ketegangan dunia, mengusahakan pelucutan senjata dan pengurangan senjata nuklir, menentang rasialisme apartheid, melenyapkan kolonialisme, menyelesaikan sengketa antar negara dan perang-perang lokal seperti Irak dan Iran, dan masalah di Timur Tengah. Sedangkan di bidang ekonomi ikut berusaha memperjuangkan kemerdekaan atau kebebasan dalam bidang ekonomi kerjasama dan persamaan derajat, ikut berusaha mewujudkan suatu tatanan ekonomi dunia baru sehingga terdapat hubungan kerjasama saling menguntungkan antara negara maju dan negara yang berkembang. Nah, kita lanjut dengan Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu APEC. Jadi apa yang melatar belakang adanya APEC? Latar belakang berdirinya APEC, pembentukan kerjasama regional di kawasan Asia Afrika dilatar belakangi oleh beberapa faktor lain. Perubahan dalam tatanan keadaan politik di dunia seperti munculnya berbagai kelompok perdagangan regional yang bersifat tertutup dan cenderung membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam bidang perdagangan dan investasi. Contoh dari kerjasama regional ini antara lain NAFTA, North American Free Trade Area, atau kerjasama ekonomi negara-negara Amerika Utara, NAFTA ya. Kemudian adanya dinamika proses globalisasi. Dinamika ini berdampak sangat luas dan terjadi secara global di seluruh belahan bumi, termasuk kawasan Asia Afrika, Asia Pasifik. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan ini dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian lewat perubahan struktur ekonomi agar tidak merugikan mereka. Perubahan ini kemudian mendorong perekonomian negara-negara di kawasan Asia Pasifik menjadi saling ketergantungan, interdependensi. Adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay. Kekhawatiran tersebut sempat menimbulkan ketidakpastian atas masa depan perekonomian dunia. Adanya perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur. Kemudian tujuan didirikannya APEC itu mengembangkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Pasifik, Asia Pasifik ya, kawasan Asia Pasifik. Kemudian meningkatkan kerjasama antar ekonomi melalui pendidikan, volume perdagangan dan investasi.
memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik di tengah-tengah perkembangan ekonomi internasional. Nah, ini ya. Negara-negara APEC. Nah, beberapa negara anggota APEC: Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Hong Kong, dan Indonesia dan lain-lain. Indonesia sebagai anggota APEC ikut berperan aktif dalam organisasi tersebut. Hal ini terbukti pada saat pertemuan di Seattle ya. Indonesia ditunjuk sebagai ketua APEC periode 1994-1995. Kepercayaan organisasi APEC kepada Indonesia menunjuk dengan keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan pertemuan APEC di Bogor pada tanggal 14 sampai 15 November 1994. Bentuk kerjasama APEC melakukan kerjasama dalam 3 ruang lingkup, yaitu dengan 3 pilar kerjasama APEC. Ketiga pilar ini adalah liberalisme perdagangan, investasi, dan fasilitas usaha, kerjasama ekonomi dan teknik. Ya. Jadi ada 3 pilar yang ketiga pilar itu adalah liberalisme perdagangan, investasi, fasilitas usaha, kerjasama ekonomi, dan teknik. Nah, demikianlah rangkuman inti tema dari tema 6 ya, di kelas 6. Semoga bermanfaat. Namun ini perlu dibaca, ditonton lagi karena materinya sangat padat sekali ya. Karena ini semua mengenai organisasi dunia seperti PBB, APEC, kemudian ASEAN, gerakan non-blok, kemudian Asia Afrika. Ini banyak sekali materinya. Ini perlu dibaca ulang ya. Dan perlu dibaca ulang, diingat kembali. Kalau setiap hari dibaca atau ditonton, videonya akan lama-kelamaan akan tersimpan beberapa persen, mungkin sekitar 50% materi ini bisa disimpan di otak ya. Kalau tidak pernah ditonton, tidak pernah dibaca bukunya ya, terus terang saja tidak ada simpanan di otak terhadap materi ini ya. Jadi jangan sampai lengah kita dalam belajar. Biarpun kita dalam masa pandemi ini, tentunya kita menyikapi, membijaksanai diri kita agar bisa menyimbangkan atau menyelaraskan untuk menjaga kesehatan, menjaga makanan, dan belajar siswanya ini ya. Dan juga para orang tua, Pak Arab orang tuanya juga ikut kerjasama untuk membantu anaknya belajar, memfasilitasi dan mengarahkan ya. Jadi tanpa adanya kerjasama kita berdua antara guru dan orang tua, tentunya anak kita tidak akan berhasil. Jadi perlu adanya kerjasama. Nah, disinilah perlunya kita menjalankan sila ketiga persatuan Indonesia. Apapun kalau kita udah bersatu, jadi semua masalah bisa ringan dan banyak solusi yang kita dapatkan untuk mencapai tujuan. Astungkare semoga berhasil dan bisa dimaklumi dalam penyampaian materi. Ada kurang lebihnya tolong dimaafkan ya, tentunya karena suaranya masih belepotan, karena saya pribadi mencoba memberikan perkembangan baru ya, artinya perkembangan dalam segi rangkuman materi yang perlu kita baca setiap hari. Jadi kalau kita baca buku terlalu tebal, jadi kita seperti bosan. Nah, jika kita udah mendengarkan video, menyaksikan video, otomatis ya barang 50% atau 60% kita bisa menyerap materi yang disampaikan di video ya. Untuk itu saya tutup dengan para Santi. Om Santi Astungkare. Kita kembali ke studio.